dalam surga, bersyukur Tuhan untuk kebaikan pada sore hari ini. Kami boleh kembali berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, korban pujian kemenangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang baik, Engkau Yesus kemuliaanku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami serahkan ibadah kami pada sore dalam tangan-Mu, dari permulaan hingga pada akhirnya, dalam satu nama kuasa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah kami sore hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Yesus kemuliaan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita berdiri bersama-sama, katakan, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bapa, kami bersyukur Engkau Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Pada nama Yesus bersama-sama. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan kami, pulihkan kami. Haleluya. Segala pujian syukur bagi
menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari kata bersama-sama katakan, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku 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 menyembahmu. Sembah Dia, sembah Dia, segala pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Kau yang besar, terima kasih Tuhan, ajaib karya-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya dalam masyande, ya dalam masyande, dalam polisi kini dalam masih. Oh, sikanda ya dalam polisi kanda, mungkin kanda ya dalam masyande ya dalam masih kini ya haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kami menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan-Nya bagi Engkau. Terima kasih untuk lawatan-Mu Roh Kudus pada sore hari ini. Ini kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Ini kami yang rindu menyembah Engkau, yang rindu memuji Engkau. Terima kasih Bapa untuk kesempatan sore yang baik ini Tuhan Yesus. Sore yang indah ini bersama dengan Engkau Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. 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 Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, we worship You. Oh God, we worship You. We worship You, Lord. Oh God, we worship You. Be glorified and magnified. Oh God, we worship You. 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 Kita tepuk tangan bersama bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk kesempatan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Terima kasih untuk segala pujian, hormat syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami siap bersorak-sorai, kami siap memuji Engkau, kami siap bersuka cita. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang baik, Engkau teramat baik atas hidup kami. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan dengan kami, amin. Kita mengucapkan lagi bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia Allah yang baik, amin. Coba lihat kanan kiri, mengatakan dia sungguh baik dan dia teramat baik, amin. Haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama bersuka cita, haleluya. Di hadapan kemuliaan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemuliaan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan sama-sama, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukur, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik. Bertepuk tangan bersama-sama. Lebih keras dengan Tuhan, katakan Engkau. Lagi-lagi lihat kanan kiri, katakan Engkau baik. Engkau baik. Tuhan Yesus sudah baik, amin. Dia teramat baik, haleluya. Engkau baik, teramat baik. 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 Katakan Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Ucapkan tangan bagi Dia yang terbaik, haleluya. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Bersyukur Tuhan, hidup kami menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami mau berjalan hari-hari ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan segala macam hal yang membuat kami kadang tertekan, membuat kami kadang tidak berdaya. Tapi kami tahu Tuhan, ada kekuatan tangan Tuhan yang menopang, ada kekuatan tangan Tuhan yang mengangkat setiap kami. Kami tahu Tuhan, rencana yang terbaik dalam segala kehidupan kami. Kami mau berserah penuh dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Roh Kudus sebagai penolong setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang sempurna dalam rancangan-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya undang berdiri bersama-sama sekali lagi terhadap Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu.
kami Tuhan. Hidup kami penuh Tuhan, penuh percaya kepada Engkau Tuhan. Hidup kami senantiasa menggenapi yang janji-janji firman-Mu. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan kami, Engkau penolong kami Tuhan. Menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang berkarya penuh hidup kami. Tiada lama sikap dan tiada lama sikap. Tiada lama sikap dan tiada lama sikap dan tiada Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Walau kami tak mengerti setiap rencana-Mu dalam hidup kami, namun satu hal kami percaya Tuhan, bahwa pegang setiap janji-Mu dalam hidup kami. Ialah patika lama syaitan daya tarala sabala masih tuhan. Ika dalam kata masih di lama kata. Roh Kudus Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari taburkan firman-Mu bagi setiap kami di dalam masyarakat. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidup setiap umat-Mu. Biar hidup kami transparan, terbuka di hadapan-Mu dan di atas umat-Mu. Biar hidup kami menjadi kesaksian yang dahsyat dan yang ajaib. Karena orang yang mengandalkan, karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus punya perbedaan yang lain dari yang sebelumnya. Kami bersyukur buat setiap kasih dan kebaikan-Mu. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang besar dan yang dahsyat dan yang ajaib. Urapi setiap kami, biar apa yang Hamba-Mu sampaikan adalah pesan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah segala yang terbaik, kekuatan, pengurapan, hikmat kami terima sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom, silakan duduk kembali. Ini tempat yang dahsyat ya Pak Yanuar dan Pak Geri Yahya. Ini saya sungguh terpesona aja deh. Ya, terpesona bukan karena sesuatu hal yang besar dan yang ajaib. Ya, ini saya tidak ngerti bagaimana cara Tuhan membuat sesuatu hal pasti sebab baik, nggak ada yang nggak baik. Saya tahu, ini saya nggak tahu ini punya siapa ini tempat. Berikan. Nah, secara profetik, tolong bawa semangat hidup. Di PA Lab ini ada perbedaannya, ya. Jadi saya tidak mau kehidupan kita ini biasa-biasa lagi. Ini firman saya bagikan tentang kewaspadaan. Di masa pandemi orang pada takut, betul nggak? Ada pakai masker, ada yang pakai enggak. Tadi saya pakai, akhirnya saya lepas, sesak juga. Nah itu dia. Kalau pelayan trompetnya pakai pakai masker, gimana judulnya? Mau niup angin dari mana Pak? Dan angin yang berbeda, ya toh? Jangan, ya toh? Tapi kita tahu kewaspadaan hati-hati memang perlu kita punya.
Yang penting bagaimana kita punya hati Yesus dalam hidup kita. Kita diluputkan, kita dilewatkan. Belum apa-apa Bu Swan udah nangis duluan. Gimana ini orang? Suruh pulang aja atau gimana ini? Ngikut saya nggak boleh saya bawa nangis loh ya. Saya udah bilang berkali-kali. Saya tidak suka orang yang cengeng. Saya tidak suka orang yang manja. Kenapa? Hidup ini realita harus dijalanin. Baik tidak baik, kondisi tidak baik juga sama. Bu Swan nangis kenapa? Datang untuk memberkati kalian makanan sedikit aja. Ya, persembahan tidak boleh sedikit, persembahan mesti banyak. Saya tidak mau lihat nanti hitungannya di sini persembahannya kalian lupa lagi. Ya kan? Saya baru semalam kebaktian Adonai saya dibicarakan, dibilang apa? Bu, beri pengumuman persembahan. Saya bilang enggak, Adonai tidak ada persembahan. Kalau orang tergerak, dia akan menabur. Tidak harus diedarkan. Kalau orang tergerak, ada di situ kotaknya, dia harus memberi tanpa harus diperingatkan. Makanya saya bikin ibadah saya yang berbeda. Makanya kewaspadaan itu gak gampang dan gak mudah. Ya, bagaimana kita lihat di 2 Samuel 11 ayat 1 dan 5 firman Tuhan katakan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya mau maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Elaim, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Ya, di masa pandemik ini, benar gak? Banyak orang nganggur. Loh kok tertawa? Kenapa? Dirumahkan. Berarti di sini di masanya Daud dulu juga sama kan? Ada PSBB. Ada enggak? Saya enggak tahu ya Daud ada masa PSBB apa enggak ya. Cuma kenapa Daud di sini tidak berperang? Kenapa di sini Daud enggak waspada? Begitu pula di masa pandemi. Walaupun kita dirumahkan, walaupun kita tidak punya pekerjaan, tapi jangan dibuat pikiran kita ini menganggur. Dibawa pikiran kita apa? Datang ke Tuhan, hadap ke Tuhan. Makanya kalau orang yang punya pikiran nganggur, ya banyak halnya. Baik laki-laki, jujur, kalau lihat perempuan cantik kamu tergoda enggak? Jujur dong? Mau dikawinin lagi enggak? Oh. Kalau punya modal pasti mau. Ayo coba jujur, bener gak? Bos, Pak jangan di sini kamu bilang enggak. Nanti di luar berbeda, iya kan? Orang di rumah biasanya alim, di luar alam membuktikan. Kenapa? Tidak ada ragu-ragu, pinter juga ya. Di rumah alim, di luar alam. Allah yang menentukan siapa pribadi kita. Jangan dianggap kita ini kuat. Jangan sombong nanti. Ya. Karena kita tahu, kita di luar, kita pergi, ada sesuatu hal yang membuat kita tuh tertarik. Jangan dipikir saya tidak tertarik dengan berondong-berondong, tertarik. Untungnya saya tidak punya tenda biru. Itu untungnya saya belum menikah, jadi saya bebas. Ku kan terbang, gitu. Tinggi di awan, mau apapun terserah. Tapi kalau orang yang udah menikah udah nggak bisa. Haga paten. Apalagi sudah ada pemberkatan di gereja. Bagaimana kita melihat Daud? Dia di sini dibilang pada waktu petang Daud bangun, ya kan? Dia berjalan di atas soto, dia melihat ada seorang perempuan sedang mandi yang menggoda Daud atau perempuan. Halo? Pak Yanwar coba jujur, yang menggoda siapa? Perempuan apa Daud? Loh kok perempuan? Tuh? Bu gak cengli nih bu. Nanti pulang di rumah berurusan ya bu.
Loh, makanya nih ya, laki-laki sorot pandang mata Pak Yanwar. Perempuan umumnya telinga, kena gombal, jatuh cinta. Untungnya saya dua-duanya nggak masuk di situ. Saya punya kacamata kuda, ya kan? Masih bertahan di usia 49. Seperti lagunya Puri apa? Ku coba bertahan. Dia kan hidup menyendiri dulu, bukan mendampingi. Beda ya. Pak Yanwar yang istrinya ya benar bercoba bertahan, mendampingi walaupun masa pandemi. Pak Yanwar nggak punya jatah pelayanan, betul ya Bu? Benar nggak? Keuanganmu merosot nggak? Nah ini namanya kewaspadaan, ya loh. Orang-orang yang tadinya punya aktivitas, nggak punya aktivitas. Tadi ibunya bilang begini, bapak bilang hancur, kamu bilang apa? Lebur. Kenapa bilang lebur? Karena saking hancurnya. Berarti saking hancurnya lebur, udah kayak pasir. Betul dah? Tapi saya percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang punya kekuatan Tuhan, dia nggak begini, nggak hancur, nggak lebur. Ya? Kalau ada yang melihat story saya, happy tuh. Benar nggak? Di Facebook pasti ada yang bertemu dengan saya. Hancur nggak? Lebur nggak? Begini nggak? Enggak. Karena apa? Saya waspada. Walaupun hari itu Tony Daud kalau nggak salah ya, yang dari Solo adakan KKR di Holy Stadium, gerejanya Pak Agung. Dia sampaikan pesan Tuhan katanya tahun 2000 sampai 2003 masuk masa krisis. Saya tangking, saya tolak, jangan terjadi Tuhan. Ternyata terjadi. Bayangkan, pesan siapapun yang disampaikan gak harus rasul dan nabi. Betul gak? Kalau mau kejadian ya kejadian. Siapa sangka kan kondisi seperti ini pandemi. Kalau tahu begitu kamu prepare gak Pak? Gak beli rumah, gak beli mobil, bener gak? Gak beli baju yang mewah-mewah, bener ya? Gak hidup Senin Kemis, betul gak? Tapi di sini kita dilihat orang yang mengandalkan Tuhan gak punya masa krisis dan kekeringan. Jujur dalam hati, di masa pandemi saya happy. Di masa pandemi saya menuai. Pak Yanwar hancur, kamu lebur. Saya nggak ada hancur, nggak ada kata lebur. Malah Tuhan dahsyat. Saya punya blessing handphone tuh yang dipakai streaming. Mana orang sangka ya Bu Swan makan miswa di kedai beringin. Bu, itu ada orang yang melihat. Biarkan saja. Waspada nggak saya? Enggak. Bu, itu orang ada yang melihat. Biarkan saja, namanya tempat makan yang wajar melihat, betul enggak? Di satu titik dia buka maskernya, dia datengin saya, dia sebut lah gini-gini, akhirnya saya kaget. Cuma saya bercanda, tiba-tiba menabur, betul enggak? Dikeluarkan tuh dari dompetnya 1 juta. Saya bilang enggak usah, saya cuma bercanda kok. Ternyata bercanda kita jadi kenyataan. Ini kuasa perkataan. Terus saya bilang, Bu Swan, pegang dulu uang 1 juta saya sampai jadi 8 juta, baru saya beli handphone saya. Karena saya digoda dengan tim musik saya. Masa hari gini ibu punya handphone jelek? Bayangin nih, S9 dibilang jelek. Gitu? Tapi Tuhan gak berutang. Dia bilang apa? Oke, nanti jam 12 kita teleponan, kita ketemu di mana, kita makan, kita langsung beli handphone. Saya kaget. Ternyata betul tuh, gak bohong. Biasanya kan orang cuma ngomong doang di depan. Betul gak? Ternyata langsung saya dibelikan handphone pas masa launchingnya di hari Senin ya kalau gak salah. Bu Swan sampai kaget. Bu, emang tuh orang punya duit? Saya bilang, Bu Swan jangan lihat penampilannya. Itu bos. Saya juga mana sangka. Orang bilang katanya itu bos pelit. Iya kan? Coba kalau sudah Tuhan gerakan. Kita mesti waspada enggak? Enggak usah. Jadi saya lihat. Kenapa Daud di sini dia nganggur? Nggak punya kerjaan, nggak cari hadirat Tuhan. Coba cari hadirat Tuhan. Dapatkan sesuatu. Bukan jatuh dalam dosa. Satu hal lagi bonusnya dari Tuhan, ya. Saya diberkati orang sepeda motor buat kota Semarang. Apa yang menjadi kebutuhan kerinduan saya di masa pandemi ini buat pelayanan saya, Tuhan siapkan. Ada satu candaan konyol lagi. Bu, nggak layak motor, mobil, ya sesuai iman kalian. Terus lucunya saya ngerental mobil, dia bilang apa, Bu? Dalam nama Yesus, ini jadi milik kamu. Saya bilang gimana berurusan sama pemiliknya ya? Ya, tapi saya bilang nggak usah berurusan dengan pemiliknya. Kalau orang diberkati ya udah mobil baru aja.
Jadi kita belajar kewaspadaan di masa pandemi. Bukan waspada takut kena COVID. Betul tak? Orang selalu waspadanya karena apa? COVID. Bukan waspadanya bangun manusia rohnya di dalam Tuhan. Kamu bisa gak bangun manusia rohmu dalam Tuhan? Spirit yang kuat. Kenapa saya tegur terus ya? Kamu sedang mengandung banyak benih Tuhan dalam dirimu. Tapi kamu tidak tahu potensimu begitu besar. Kamu banyak menyimpan semua isi hati Tuhan, tapi kamu tidak pernah ekspos keluar. Nah itu dia. Tuhan katakan, ya, di bulan ke-8 tahun ke depan, benih itu akan bertumbuh. Bahkan yang seperti kamu katakan, aku ingin punya satu tempat kediaman untuk memuji dan menyembah. Ya, seperti kamu punya kerinduan toh, membuat satu training, ya. Nanti Tuhan kasih tempatnya dan orang-orangnya. Memang kamu bilang nggak perlu pakai tarif harga. Suruh Pak Kus kalau mau ngajar keyboard juga jangan pakai tarif harga. Ya, kalau buat Tuhan jangan pakai tarif. Kalau pakai tarif sesuai tarif, tapi kalau nggak pakai tarif di atas tarif yang kalian tentukan. Saya melihat ada banyak anak-anak kecil yang Tuhan akan bawa dan kamu didik dan kamu ajarkan. Bahkan nanti situ kamu punya satu kelompok media, ya. Bagaimana kamu mengkolaborasikan semua alat-alat musik untuk dibuat satu tampilan buat ke depan. Bahkan dalam satu tampilan ini kamu banyak undangan kemana-mana. Jangan lupa Pak Yanuarnya, direktur. Karena Pak Yanuar bagian promosinya, ya. Seperti yang Tuhan mau, kejar apa yang menjadi bagian dari impianmu. Jadi Tuhan minta untuk kamu tetap waspada di dalam hal hari-harimu yang ke depan ini. Tapi satu hal yang Tuhan katakan dalam hidupmu, tetap percaya. Seperti lagunya Gracia apa? Ku tetap setia gitu ya, saya lupa. Bukan, ku tetap percaya dan tetap setia. Ada tuh lagunya Gracia? Apa tuh? Ada, coba nyanyiin bisa nggak? Pokoknya ada. Jadi Tuhan minta buat kamu tetap setia. Jadi Tuhan minta bangun jam doamu jangan jam 4. Kalau bisa maju tapi tambahin jam-jam doamu. Yang seperti kamu nyatakan di hadapan Tuhan. Biar hidupku Tuhan menjadi saluran berkat. Ya, nah di sini pembahasannya yang pertama kita akan lihat bagaimana kewaspadaan itu adalah sesuatu hal kenyamanan yang melemahkan kita. Benar gak? Orang yang waspada adalah orang yang takut punya kelemahan. Siapa yang punya kelemahan di masa pandemik begini? Coba boleh angkat tangannya biar saya tahu kelemahanmu apa? Pak Kus, kelemahanmu apa? Ya, semua pekerjaan kan sudah ada sekarang. Nah, jadi Tuhan minta apa? Waspada dalam kenyamanan kelemahan kita, tidak boleh kita semakin lemah. Harus kita semakin kuat di dalam Tuhan. Benar gak? Saya bawa diri saya di masa pandemik, bukan saya semakin lemah, tapi saya bawa diri saya semakin kuat. Roh saya tetap harus on fire di hadapan Tuhan. Supaya apa? Saya melihat ada bukti nyata Tuhan penyertaan dalam hidup saya digenapi. Jangan seperti tadi lagunya apa? Hidupku menggenapi firman-Mu, ya toh? Hidup menggenapi firman, kita tahu, kita renungkan, kita menjadikan rema, itu benar. Tapi realita tadi apa? Alam, betul gak? Yang membuat kita takut. Kalian mau kalahkan alam atau kalian mau gimana nih? Kalian mau kalahkan alam atau kalian mau berdamai dengan alam? Hah? Kalahkan alam, betul? Berarti tidak usah takut ya Bu? Walaupun prosesnya 2 tahun lagi pandemi, masa krisis, bisa kalahkan alam? Bisa toh? Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ya kan? Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Di masa pandemi kita lemah, angkat pujian dan penyembahan. Karena itu adalah satu hal penyegaran dalam hidup kita. Saya pribadi kalau dalam keadaan saya tidak punya keuangan, saya angkat pujian di hadapan Tuhan. Nggak lama kemudian uang itu datang. Jujur dalam hati, kemarin dari Jakarta mau ke Semarang, Tuhan uangku limit. Aku mau punya adonai ministry, uang dari mana Tuhan? Saya tidak berbicara ke siapa-siapa, saya hadapin ke Tuhan. Tapi Tuhan kasih plus buat diri saya pribadi. Sampai saya kagum, sampai saya kaget. Sampai saya tahu penyertaan Tuhan. Buat saya ngerental mobil pun saya bisa bayar. Semalam pemiliknya tanya, Bu Lasma masih perpanjang? Iya. Terus dia tanya, Bu Lasma gimana pembayarannya? Iya Pak, nanti saya transfer. Tapi karena saya lelah belum saya transfer hari ini. Saya punya berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk saya bayar rental saya pribadi. Kalau mau dibilang ini masa pandemi, masa yang krisis, betul gak? Buang uang kan sia-sia, betul? Tapi apa boleh buat? Dalam kondisi begini saya tidak berani naik penerbangan. Saya tidak berani naik bus. Karena orang punya komplain. Lebih baik kamu capek, lebih baik kamu buang uang. Yang penting banyak orang yang membutuhkanmu. Saya kaget. Benar juga ya, saya tidak boleh egois. Walaupun tawaran luar kota datang dalam hidup saya bilang nanti dulu. Pertama saya juga takut disuntik. Saya takut jarum. Tapi kalau Tuhan izinkan, tanggal 12 saya akan terbang ke Papua. Ya, terus Ibu Swan bilang apa? Puji Tuhan Bu, nggak ada apa? Rapid. Hah? Benar? Saya bilang gitu kan. Kalau nggak ada rapid, saya baru mau terbang. Kalau tetap itu ada rapid atau swab, saya nggak mau. Kenapa? Saya takut ada sesuatu hal benda dalam tubuh saya. Orang kemarin ngajakin ke Papua, saya bilang enggak. Ngajakin ke Medan, saya bilang enggak. Tapi saya bilang oke, kalau buat sentuh orang-orang yang ke bawah, saya akan mau lakukan. Walaupun saya harus kena jarum. Saya kena jarum pun itu terpaksa. Ya, jadi yang Tuhan tekankan seperti di ayat yang ke-1, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel, mereka untuk memusnahkan kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ini Daud, dia mengambil sisi kenyamanan. Nah di sini Daud jatuh dalam sebuah kenyamanan sebagai seorang prajurit. Daud tidak pergi berperang seperti yang dibiasakan oleh para raja-raja di zaman itu. Begitupun kita di masa pandemik, kita berperang dalam doa, pujian, penyembahan dan puasa. Ya, supaya apa? Kita bisa tetap kuat. Dan di sini kalau dilihat lagi, ya, bagaimana 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini di masa pandemi, saya menghadapi berbagai macam jemaat pada stres. Sementara firman Tuhan katakan apa? Sadar dan berjaga-jaga. Ini yang saya lihat orang-orang yang dalam kehidupan layak maupun enggak, semua pada ketakutan. Yang gak hidup layak pun juga sama, stres. Sampai ke psikiater. Saya bilang Tuhan, bersyukur saya enggak stres, gak harus ke psikiater. Benar gak? Karena apa? Menghadapi berbagai macam jemaat yang punya keluh kesah, permasalahan dalam setiap kehidupannya. Bisa bayangkan, orang baru berjumpa saya berapa hari yang lalu, Tuhan udah bilang ngomong begini, ini orang stres. Ini orang punya permasalahan dalam hidupnya. Sementara hidupnya layak loh. Nggak kayak, maaf ya, nggak seperti jemaat yang di sini. Bagaimana dia bertemu dan berjumpa saya, tangannya gemetar begini. Saya bilang ini Tuhan, orang yang nggak pernah bersyukur, diberkati bukannya bahagia, malah membuat dirinya tidak tenang. Tapi di situ saya layani, di situ saya bukakan tentang hal kebenaran, sampai saya lakukan pentahiran, ya. Ternyata pentahirannya pagi, malamnya saya datang mukanya udah berseri-seri. Dan situ saya tahu, saya akan menjangkau 2 orang untuk harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bayangkan perjalanan dari Jakarta ke Semarang, saya langsung tanpa ada istirahat,
Sementara bapak ini bilang, kasih Bu Lasma istirahat, saya bilang, enggak usah, langsung aja kita pelayanan. Saya merasa diberkati dengan satu hal pelayanan, orang-orang yang haus dan yang lapar. Makanya saya punya komitmen, selagi saya kuat, seperti lagunya, ya kan, hidup ini kesempatan, betul enggak? Selagi saya kuat, saya harus melayani Tuhan dan pekerjaannya. Kecuali tadi malam, saya rasa diri saya sudah berbeda. KO, benar-benar KO. Sampai saya pulang, saya matiin handphone, saya tidak sadar tubuh saya. Bangun pagi saya baru kaget. Waduh Tuhan, ini namanya kelelahan yang tidak pernah saya ucapkan. Tiba-tiba tadi makan, saya pulang lagi, saya tidur, saya punya kekuatan Tuhan lagi. Ya, kalau saya tadi tidak tidur 1 jam, saya tidak tahu bisa nggak melayani di sini Pak Januar. Tapi saya bersyukur, dalam tidur saya tambah tadi 1 jam, saya punya kekuatan yang dari Tuhan. Nah, Tuhan minta buat kita tetap harus berjaga-jaga. Bagaimana di Galatia 5 ayat 16, maksudnya ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan lagi menuruti keinginan daging. Orang yang berwaspada, orang yang berjaga-jaga, hidupnya tidak lagi hidup di dalam keinginan daging. Ya, kayak tadi Bapak tetap bertahan kok, ada perempuan cantik gak digoda. Nah, berarti kan Bapak bertahan di keinginan daging. Ini kayaknya pemain saksofon terpesona nama saya, bahaya ini. Dia Pak, ku pandang wajahmu dan berseru. Awas Pak, ini saya belum menikah loh Pak. Terlalu kagum atau gimana saya nggak ngerti nih. Atau terlalu haus dan lapar. Ya, saya udah tahu ini terlalu kuat sekali dia punya roh yang mau menangkap sesuatu message Tuhan. Kamu tahu siapa saya? Tidak tahu, tidak diceritain. Tapi dia punya roh yang gitu kuat. Dari awal sampai sekarang ini, saya nangkap roh spirit Bapak ini luar biasa. Punya kedalaman, punya kausan akan Tuhan. Apa karena khotbahnya berbeda? Hah? Mungkin ya Pak, betul saya setuju nih Bapak. Nggak pernah ketemu pendeta hamba Tuhan yang begini. Kalau tanggal tua begitu. Haleluya, jangan ya, pokoknya haleluya aja. Bagaimana poin yang kedua? Hati-hati dengan keadaan yang tidak biasa. Ya kan, tadi jangan suka kenyamanan. Ini hati-hati dengan keadaan yang tidak biasa. Kita lihat di ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, ini pencobaan bagi Daud. Coba kita bandingkan ya, bagaimana Yusuf yang digoda oleh istri Potifar. Di situ Yusuf pelari, betul nggak? Perbedaan Daud dengan Yusuf di mana? Daud melihat, betul nggak? Terpesona. Yusuf digoda. Dua laki-laki bermasalah. Karena siapa? Nah tuh, kalau ini boleh setuju Pak Yanuar. Perempuanmu vokal suaranya tinggi, enggak apa-apa. Tapi kita tahu bagaimana dua hal ini, ya kan? Pencobaan dibuat berbeda. Tapi kalau kita melihat, kita harus melihat bagaimana dua orang tokoh ini harus punya keputusan. Benar nggak? Jangan jatuh di dalam hal kebodohan. Karena apa? Itu kan satu hal pencobaan. Itu satu hal tantangan. Tadi Pak Kus bilang alam. Benar nggak? Kalau nggak karena alam kan nggak begitu. Udah aja cuman Adam dan Hawa. Benar nggak? Nggak harus ada kita ada di bumi. Karena kesalahan dua orang ini, kita yang harus juga mengalaminya. Tapi kita tahu kutuk sudah dipatahkan. Kalau kita sudah melekat, kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mendapatkan hal yang membuat diri kita jatuh dalam kedagingan. Dan yang ketiga, supaya kewaspadaan itu ada peringatan yang sudah diawali dalam setiap kehidupan kita. Ya. Di ayat yang ketiga, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam istri Uria orang Het itu. Di sini sudah diperingatin bahwa perempuan itu sudah punya suami. Tapi karena godaan, dorongan, saya tidak tahu ya. Karena saya gimana ya? Coba Pak Yanuar, orang jatuh cinta judulnya gimana sih?
Hah? Terus? Dari mata turun ke hati. Terus? Ke dompet. Bu, ini Pak Kus minta dompetnya, Bu. Jadi di sini udah diperingatin, ya kan? Karena apa? Cara pemandangannya laki-laki dengan perempuan. Tadi dibilang apa? Memandang orang jatuh cinta. Saya nggak tahu ya, saya punya jatuh cinta apa enggak, saya nggak ngerti. Pokoknya kalau saya suka, saya katakan nggak suka, ya sudah, saya punya. Simple. Jadi kalau orang nggak mau suka sama saya, kalau saya nggak suka, saya bilang ini, sudah saya nggak suka. Tapi kalau saya suka, saya akan katakan di atas orang itu, saya suka, kamu mau nggak? Nggak mau, ya sudah. Cengdingnya ada dong. Bener gak? Si udah tatap-tatapan aja masih belum ada tanda-tanda. Sudah dijodohin aja belum ada tanda-tanda. Makanya orang bilang gini loh, orang jatuh cinta katanya susah. Saya bilang antara goblok dan enggak juga ya. Saya kalau bilang goblok ya karena saya nggak ngalami. Ya, tapi kalau orang bilang jatuh cinta itu enak, itu ya orang yang mengalami. Cuma satu hal yang saya suka, jatuh cinta kepada Tuhan, tidak kepada yang lainnya. Ya kan? Nah, bagaimana di sini dilihat Daud menyuruh mencari data perempuan yang mandi itu siapa, ya kan? Disebutinlah nama ayahnya Eliam, kakeknya Ahitofel, suaminya Uria. Di sini sudah diperingatin 3 hal, tapi tetap ini Daud melakukan hal kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan marah nggak? Marah. Tapi sikap Daud minta ampun. Nah, kadang kita melakukan kebodohan, tidak minta ampun. Kita lakukan perzinahan, ya jalan, betul nggak? Minta ampun nggak? Belum tentu. Kenapa? Masih nikmat. Berapa lama sih orang melakukan perzinahan nikmatnya? Berapa lama sih orang tutupin perzinahan? Nggak akan lama. Contoh hal yang terkecil. Orang mau bohong sama saya bisa tahu. Begitu pula saya ketemu orang pintar pun juga sama. Dihadapkan rekan-rekan saya, dibilang begini, ibu ini tidak bisa dibohongin. Kalau dibohongin nanti ketahuan. Tapi orang ini juga nggak waspada dengan peringatan suhu ini tentang pribadi saya. Berjalan dengan waktu itu kebohongan itu orang yang berbohong kepada saya ketahuan. Cuma saya bilang ini, iya ya, orang yang melekat ke Tuhan, dijagai, dilindungi, disampaikan isi hatinya untuk kita berjaga-jaga. Contoh tadi pagi saya bermimpi. Saya cerita dengan rekan saya Emilia. Saya bilang begini, Emil, saya mimpi jam 5. Saya mimpi ada satu ibu, dia rindu banget kangen dengan saya. Ya. Terus lucunya, ibu ini mau kasih saya emas. Terus saya tolak. Dia bilang gini, kenapa kamu tolak, Bu? Jangan ukur saya dengan emasnya. Jangan hargai sesuatu persahabatan dengan hal kebodohan, mengikat dengan mamon. Saya bilang begitu. Karena apa? Ibu ini punya kesalahan. Dan Emil ini mengakui, iya ya, salah. Saya tahu orang ini akan mengamati dan melihat saya seperti apa saya punya perjalanan dalam hal pelayanan. Coba saya bilang begini, doakan saja Mil, supaya saya jangan jatuh karena orang kasih kenyamanan. Jangan coba orang atur dengan apa yang dia punya untuk membuat kita bisa diatur, tidak bisa. Makanya saya bilang, harga saya tidak bisa dibayar dengan apapun kecuali dengan darah Yesus. Ya, kalau orang yang sudah cacat, maaf, udah punya satu hal tanda, itu saya udah males. Saya lebih suka orang yang apa adanya. Contoh semalam Pak Kus tuh bikin saya jengkel setelah Adonai. Ya, saya sudah masukkan pengumuman mau Natalan tanggal 19. Kalau ada yang mau hadir 19 Desember saya punya Natalan, ya, ada di Indasari. Enak sekali dia punya bicara, saya sudah ngomong di depan mimbar. Saya bilang plan jauh-jauh hari dong, biar saya aja bisa ngerti. Terus dia bilang gimana Bu kalau awal tahun? Saya panggil Hesti sini. Nih Kus punya ide seperti ini. Oh boleh Bu, cocok Bu gini-gini. Nah kalau ini benar, ada plannya ke depan. You know, kalian mau bikin apapun tidak apa-apa. Supaya apa? Kita hadapkan ke Tuhan apa yang menjadi keperluan, bukan kebutuhan. Keperluan. Ya. Karena saya mau bikin sesuatu Adonai ministry saya yang tidak ada satu batasan. Maunya semuanya akrab. Gak kayak gak miskin. Saya berkali-kali minta ditraktirin, ya ditraktirin juga. Cuman istrinya bilang apa? Jalan dengan Bu Lasma enak. Dibilang apa? Hah?
Kenyang terus. Perutnya kenyang terus. Itu simbol yang dia buat. Sementara enggak, saya bukan orang tukang makan. Cuman saya orang yang suka memposting. Karena apa? Saya harus tunjukkan Yesus saya hidup. Memelihara hidup saya hari lepas hari. Ya, kewaspadaan. Itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Firman saya selesaikan sampai di sini. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Yesus terlebih besar. Ini saya tutup dalam doa. Nanti kalau Tuhan gerakan untuk Bapak Ibu mau saya doakan, nggak apa-apa. Dan kebetulan sebelum saya pulang, nanti Bu Swan, maaf, Ibu Yanwar, bagian konsumsi ya, ketemu Ibu Swan, mau dibagikan berkatnya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Yesus engkau besar, engkau dahsyat dan luar biasa. Yesus kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu. Yesus engkau baik, Kau segalanya. Tuhan katakan buat umat Tuhan di tempat ini, aku tahu seberapa kau punya kekuatan, dan aku tahu kau punya satu hal, keberanian. Tapi satu hal yang Tuhan katakan buat hidupmu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Tuhan perlihatkan ada satu anak, kau mengalami satu hal kelemahan dalam tubuhmu.
Tapi Tuhan katakan oleh kuasa bilu-bilu darah Yesus, organ dalam telapak kakimu Tuhan sudah pulihkan dan Tuhan akan sembuhkan. Siapapun yang anak ini yang mengalami kelemahan dalam kakinya, percaya dengan iman kau sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan katakan buat ibu satu hal di tempat ini. 3 hari yang lalu kau berkata, Tuhan, siapa orang yang peduli dalam hidupku, sementara aku tidak mengerti dan memahami tentang kehidupanku hari-hariku yang ke depan. Siapapun ibu yang 3 hari yang lalu kau berdoa minta pertolongan Tuhan, Tuhan katakan ada jalan keluar buat hidupmu. 2 hari ke depan Tuhan akan berikan tanda buat hidupmu, bahwa tanda penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidupmu, kata Tuhan. Engkau tidak akan lagi masuk masa kekurangan, tapi kau akan masuk masa dari setiap penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Tuhan katakan buat seorang bapa di tempat ini, engkau sedang mengalami satu hal kelemahan dalam tubuhmu. Hatimu tidak tenang dan hatimu tidak nyaman. Seperti kau ada punya kelemahan dalam organ tubuh di dalam dadamu. Tapi Tuhan katakan oleh kuasa nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan engkau dan Tuhan akan membuat perbedaan yang berbeda dalam setiap organ tubuhmu. Pegang di tempat yang dimana kau rasa sesak dan sakit. Terima kesembuhan yang daripada Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara, biar Tuhan dan malaikat yang menyertai setiap perjalanan umat-Mu di tempat ini. Umat-Mu yang setia Tuhan perhitungkan di masa pandemi. Apa yang menjadi kebutuhan keperluannya, Engkau yang sudah siapkan dan Kau sediakan. Kami tahu ini waktu dan saatnya umat-Mu di tempat ini akan mengalami hal yang terbaik dan supranatural yang terbaru yang daripada Engkau Tuhan. Mujizat yang tidak lazim terjadi buat setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pertemuan kita pada hari ini, ada yang minta doakan enggak sama Bu Rasma? Ya nanti ketemu langsung aja ya. Nanti ketemu langsung pribadi aja. Hari ini ada amplop-amplopnya ada? Ada. Oh iya, dipersiapkan dan setelah ini. Terima kasih, kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pada sore hari ini. Bersama-sama kita akan berdiri, kita terima Tuhan berkat dan luar biasa daripada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami yang berlangsung pada sore hari ini. Terima kasih untuk pernyataan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Untuk hamba-Mu yang telah persiapan jauh-jauh dari Jakarta datang ke tempat ini, Tuhan. Engkau berkati kami semua, kami bersyukur. Berkati hamba-Mu ini Tuhan dengan perlindungan yang luar biasa atas setiap pelayanan yang beliau lakukan di kota Semarang ataupun di sekitar kota Semarang. Kiranya berkat penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidupnya, dan kami percaya Tuhan Kau yang membela dia Tuhan, sehingga Kau tetap memuliakan nama-Mu, diagungkan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini, bersyukur untuk semua yang boleh hadir pada sore hari ini. Apapun jadi pergumulan mereka, tantangan mereka, sakit penyakit mereka, kami tahu semuanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan nama-Mu yang menyembuhkan, memulihkan, memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan pada sore hari ini. Kiranya Engkau juga memberkati kami, membimbing, menyertai kami sepanjang seminggu yang akan datang di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Oleh sebab itu, mari angkat kedua tangan-Mu untuk menerima doa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyintai engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi kepada engkau damai dan sejahtera-Nya. Maka terima berkat yang sempurna daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kau sekalian mulai daripada hari ini sampai pada Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Yang percaya terima berkat Tuhan kata bersama-sama dengan kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkata selamat nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu.